Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, bro, sis, teman-teman, hari ini kita kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, tema untuk hari ini lebih menyenangkan ya, jadi lebih fun daripada untuk tema-tema yang kemarin. Karena apa? Karena di sini nanti kita akan belajar tentang dasarnya itu, tentang ketika kita bisa bercuap-cuap. Nah, cuap-cuap itu apa? Iya, benar. Jadi ketika kita bisa berbicara atau ketika kita bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Nah, dari dasar untuk kita bisa berbicara tadi, kita bisa mendapatkan 3 manfaat atau bisa kita aplikasikan pada 3 hal. Yang pertama, bisa kita aplikasikan secara lisan. Yang kedua, bisa kita aplikasikan melalui media tulis. Dan yang ketiga, bisa kita aplikasikan pada media gambar atau biasanya seseorang menggunakan karikatur. Nah, penasaran? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya dulu. Teks anekdot itu teks tentang apa? Ya, betul sekali. Teks anekdot itu teks yang berisi tentang pemaparan dan di sana memiliki gong yang mengandung tentang unsur lelucon atau mengandung komedi. Nah, ngomong-ngomong tentang komedi, teman-teman pernahkah melihat stand up komedi? Pernah ya, dari season 1 sampai season yang beberapa itu pasti teman-teman pernah melihat. Nah, para komika itu tidak serta-merta kemudian mereka hanya berbicara di depan umum. Tidak. Jadi, para komika itu memiliki tugas yang sedikit rumit, ya. Jadi, mereka harus mengemas bagaimana tema yang mereka miliki itu bisa tertuliskan secara terstruktur, kemudian memiliki gong untuk menjadi komedi atau bisa menghibur orang lain. Nah, karena itu adalah tugas dari komika. Oke, sekarang kita cek ya, cek yang pernah nonton stand up komedi. Oke, ada beberapa tokoh dalam stand up komedi atau ada beberapa komika yang sudah sangat terkenal di dalam stand up komedi. 1. Nah, teman-teman, setelah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan di depan ya. Nah, karena tadi baru singkat, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai karya melalui bicara. Nah, yang dimaksudkan ini adalah teks anekdot, gitu ya. Oke, jadi kita akan mengenal apa itu teks anekdot, kemudian yang ada di dalam teks anekdot, sampai nanti bagaimana kita akan mengutarakan atau membacakan teks anekdot secara lisan, atau mungkin bahkan ketika kita juga akan menyusun teks anekdot. Kita langsung. Nah, tadi di teks anekdot di pemaparan sudah ada ya secara singkat teks anekdot itu apa. Nah, kita ulang di sini. Jadi teks anekdot itu adalah teks singkat yang mengandung unsur lelucon dan mengesankan mengenai orang penting atau berdasarkan kejadian sebenarnya, dan juga kadang sebagai kritik sosial seperti itu. Jadi teks anekdot itu bukan hanya lelucon semata, tetapi juga bisa kita gunakan sebagai kritik sosial. Tapi ingat, ketika kita mengkritik, nah kita harus mempunyai dasar. Jangan semua hal kita kritik dengan sesuka hati. Oke? Kemudian, setelah kita mengetahui teks, berarti kita akan mengetahui jenis-jenisnya. Nah, apa sih manfaat dari kita mengetahui jenis teks itu? Manfaatnya ada beberapa ya. Karena ketika kita tidak mengetahui jenis, berarti kita tidak mampu menggolongkan. Atau mungkin saja nanti kita juga keliru dalam mengaplikasikannya. Karena ketika kita sudah mengetahui jenis, berarti kita akan mengaplikasikan pada bidang-bidang yang sesuai dengan jenis-jenisnya. Oke, langsung ya. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa. Oke, sifat peristiwa berarti itu bagaimana peristiwa terjadi.
Sehingga kalau dalam teks anekdot ini kita ada dua. Yang pertama adalah fiksi, yang kedua adalah non-fiksi. Nah, seperti cerita sebelumnya ya, atau cerita hayalan, cerita fiksi, cerita non-fiksi itu dasarnya sama. Kalau fiksi itu berdasarkan hayalan, kalau non-fiksi berarti itu berdasarkan fakta atau berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sama. Jadi, kita membuat teks anekdot itu berdasarkan hayalan, kita membuat sebuah hayalan, atau juga berdasarkan pada kehidupan sehari-hari. Kita mengambil beberapa tema atau kita mengambil tema itu berdasarkan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian berdasarkan tokoh. Nah, tokoh dalam teks anekdot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anekdot terkenal. Nah, anekdot terkenal ini kita akan membicarakan seorang tokoh yang sudah terkenal atau tidak asing lagi bagi masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang itu membaca atau mendengar, secara otomatis dia akan membayangkan. Nah, dia akan menggambarkan tersendiri bagaimana ketika tokoh itu berada dalam situasi yang kita bacakan atau kita inginkan. Kemudian, anekdot sufi. Nah, anekdot sufi ini kita gunakan untuk pemuka agama ya, atau kehidupan sehari-hari dari seorang sufi. Kemudian yang ketiga adalah anekdot binatang. Nah, pada anekdot binatang ini berarti kita mengambil tokoh itu adalah binatang. Bisa saja ketika kita ingin mengkritik seseorang, kita bisa menggambarkan sifat manusia itu melalui binatang yang kita pilih. Seperti itu. Nah, itu kemudian berdasarkan tujuannya. Tujuan mengapa kita menggunakan teks anekdot? Mengapa kita menciptakan teks anekdot ada beberapa. Yang pertama, anekdot kritik. Seperti tadi di pemaparan bahwa anekdot itu bisa untuk menghibur dan juga untuk mengkritik seseorang. Nah, di sini berarti tujuannya adalah untuk mengkritik. Jadi, bisa saja sesuatu yang tidak benar itu bisa kita kritik ya. Oke, setelah pada anekdot kritik berarti kita beralih ke anekdot nasihat. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan pasti mengandung pesan. Jadi meskipun itu dikemas dalam bentuk lelucon, seperti dengan teks anekdot ini, ketika kita melihat, pandangan pertama kita bahwa itu adalah teks yang berisi lelucon. Tetapi teks itu juga mengandung nasihat untuk orang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teks anekdot hiburan. Sama seperti fungsinya ya, karena teks anekdot itu kan mengandung lelucon. Berarti dia bisa dibuat berdasarkan hiburannya. Jadi di sini tidak berfungsi lain selain sebagai untuk menghibur orang lain. Kemudian kita akan mengenal strukturnya. Jadi dalam teks anekdot itu bukan hanya cerita yang kita susun saja, tidak, tetapi ada urut-urutannya, urut-urutan sehingga dia bisa menjadi teks anekdot. Oke, yang pertama kita mengenal abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah penggambaran awal. Jadi seseorang belum mengetahui bagaimanakah latar belakangnya belum, tapi hanya menggambarkan awalnya saja. Jadi gambaran tentang isinya saja, secara singkat saja. Nah, kemudian abstraksi ini juga bersifat opsional. Opsional itu berarti ketika kita ingin menuliskan dengan adanya abstraksi itu boleh, tetapi ketika kita menuliskan tanpa abstraksi itu juga boleh. Yang penting kita bisa mengetahui manakah yang abstraksi ataupun manakah yang orientasi. Nah, berarti struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini sudah menunjukkan latar belakang, bagaimana sih peristiwa itu terjadi, bagaimana awal peristiwa itu bisa terjadi, seperti itu. Kemudian adalah krisis. Krisis ini adalah bagian pentingnya atau gongnya atau bagian intinya, bagian inti dari teks anekdot yang kita tulis. Sehingga disinilah tugas kita untuk mengemas tema yang kita buat itu dengan bahasa lelucon atau dengan bahasa-bahasa yang mengandung humor. Kemudian adalah reaksi. Nah, karena tadi sudah diceritakan tentang
krisis, maksudnya sudah diceritakan tema kita. Nah, sekarang kita masuk di reaksi, yaitu bagaimana penulis atau bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam krisis tadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah koda. Sama seperti cerita yang lain, pasti dalam cerita itu memiliki kesimpulan atau memiliki nasihat yang ingin disampaikan. Nah, di dalam koda ini berarti dia bagian akhir, ya. Nah, bagian akhir yang berisi kesimpulannya, kesimpulan dari atas tadi. Oke, kemudian koda ini sama seperti abstraksi, bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Tetapi ingat, semakin lengkap strukturnya berarti teks anekdot yang kita buat akan semakin bagus. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Jadi ketika kita menuliskan teks anekdot tidak serta-merta menggunakan semua bahasa kita masukkan, tidak. Sekarang kita akan beranalogi sebentar. Apakah mungkin ketika kita membuat lelucon kita menggunakan bahasa baku dari awal sampai akhir? Nah, tidak mungkin ya. Karena apa? Karena bahasa itu mempengaruhi bagaimana dia memberikan nyawa, bagaimana dia bisa menggambarkan simbol seperti itu. Jadi dalam teks anekdot ini meskipun kita ketika membaca itu mudah, tetapi tidak semudah ketika kita menuliskan atau tidak semudah ketika kita membacakan seperti itu. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu mungkin sudah tidak asing ya. Nah, kalimat retoris ini merupakan pernyataan yang berupa pertanyaan. Nah, tetapi pertanyaan ini tidak mengharapkan jawaban. Jadi ketika ada kata tanya di dalam teks anekdot itu tidak perlu kita jawab ya. Kita sebagai pembaca tidak perlu menjawabnya atau kita tidak perlu berpikir apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan dari yang telah kita baca. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi waktu. Nah, konjungsi ini berarti hubungan yang menyatakan waktu. Karena dalam teks anekdot itu biasanya menceritakan tentang kehidupan, berarti tidak luput dari waktu. Yang ketiga kita menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu seperti di kalimat retoris ya. Kalau retoris tadi tidak perlu mengharapkan jawaban, jadi dia hanya sebagai kata tanya saja, tidak wajib untuk kita jawab. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya ini untuk menginterogasi. Jadi, biasanya kalau kata tanya ini kita masukkan dalam krisis, dalam poinnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah kalimat yang bertujuan agar seseorang itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, melakukan apa yang kita inginkan itu seperti contohnya kalimat perintah, permohonan, ajakan, larangan, seperti itu. Ya, jadi kita ingin apa gitu dan nanti kita mengharapkan orang lain untuk seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat interjektif atau kalimat seru. Jadi, kalimat seru ini merupakan pengungkapan kekaguman perasaan seseorang atau perasaan penulis seperti itu. Ini juga kita gunakan untuk memperkuat emosi ya, emosi atau feel atau rasa yang ada di dalam. Kemudian setelah kita mengetahui berarti tugas kita adalah membuat ya. Membuat teks anekdot itu juga harus melalui beberapa langkah. Ya, yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Nah, jadi kita bisa mengambil tema-tema itu berdasarkan lingkungan sekitar kita. Ya, berdasarkan tidak perlu mengambil tema yang terlalu jauh sehingga kita tidak sanggup, tidak. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa yang bisa kita ambil sebagai teks anekdot. Kemudian yang kedua adalah menentukan tema. Setelah kita tadi menganalisis, berarti kita kemudian menentukan temanya. Ya, dalam kehidupan itu mungkin ada beberapa, tapi kita harus menentukan tema yang kita inginkan. Selanjutnya, kita menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Nah, berdasarkan tema tadi, kita akan mengkritik apa? Seperti itu. Jadi nanti ketika kita
menganalisis, ketika kita sudah mengamati, ketika kita sudah memiliki tema, kita tidak kosong dengan apa yang ingin kita kritik sebenarnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan unsur humor. Nah, ini adalah PR kita. PR bagaimana sesuatu itu, tema itu, meskipun itu tema serius, harus kita kemas dengan bahasa-bahasa humor. Harus kita kemas dengan bahasa-bahasa yang membuat orang lain itu tertawa. Jadi meskipun itu berupa kritikan, tetapi itu juga bisa menghibur kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih kita bisa menceritakan suatu teks anekdot. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa saja yang ada di dalam teks anekdot. Kemudian sudah mengenal bagaimana cara kita membuat teks anekdot, dan yang terakhir adalah menceritakan teks anekdot secara lisan, berarti secara langsung. Nah, yang pertama adalah sikap badan. Jadi sikap kita itu harus sesuai, ya. Sikap badan kita itu harus sesuai. Jadi tidak terlalu berlebihan, tetapi juga tidak terlalu kaku. Karena teks anekdot ini kan merupakan teks yang mengandung lelucon. Jadi pembawaan kita itu akan mempengaruhi bagaimana orang menangkap. Karena terkadang ketika kita menggunakan bahasa lisan, orang lain itu akan lebih tertarik atau menambah nilai plusnya dengan sikap badan kita. Kemudian suara ini mempengaruhi bagaimana besar kecilnya, atau juga nada-nada tertentu, tinggi rendahnya nada, seperti itu. Intonasi yang perlu kita tekankan yang mana, yang perlu kita slowkan yang mana. Nah, jadi ketika kita menggunakan suara yang lempeng dari awal sampai akhir, orang lain tidak akan mengetahui apa sih yang sebenarnya ingin kita katakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewajaran sikap. Perlu kita ingat sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Sama seperti di teks anekdot. Jadi, ketika kita menggunakan teks lelucon, tetapi sikap kita terlalu over, nah itu nanti juga akan mengurangi nilai, bukan menambah tetapi malah mengurangi. Karena sikap kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, itu ya penjelasan dari teks anekdot. Semua teks anekdot ya dari awal sampai akhir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kita bisa praktek membuat teks anekdot atau bisa praktek membacakan teks anekdot. Oke? Nah, terima kasih untuk penjelasan materi hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan yang berikutnya. Nah, teman-teman, bro, sis, guys, kaum milenial sekarang kembangkan ide-ide yang kalian punya, ya. Jadi ide-ide itu tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hilang ketika kita aplikasikan atau ketika kita tuliskan. Nah, itu akan menjadi abadi meskipun nanti kita tidak ada lagi, tetapi karya kita akan selalu ada. Nah, oke teman-teman, itu tadi kita sudah mempelajari tentang teks anekdot. Kemudian, apa saja sih yang ada di dalam teks anekdot? Nah, yang ketiga juga ada contoh dari teks anekdot. Sekarang, teman-teman bisa praktekkan bagaimana menjadi seorang komika, atau bagaimana teman-teman itu mengaplikasikan ide yang teman-teman punya untuk menjadi sebuah teks yang bermanfaat. Nah, jadi jangan pernah salah berpikir bahwa ketika kita bercuap-cuap atau ketika kita berada di lingkungan nyata ini kita selalu menjadi tidak bermanfaat. Itu tidak ya. Jadi itu adalah asumsi yang salah. Oke, manfaatkan ilmu yang teman-teman punya, manfaatkan ide, kembangkan ide sesuai dengan prosedur, sesuai dengan konteks, dan sesuai dengan manfaatnya masing-masing.
Oke guys, cukup sekian ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Nah, untuk menjadi kaum sekarang ini, untuk menjadi seorang pengembang ide yang bagus, kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini. Jangan lupa berkarya. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.